Malam, saya Rizky. Malam ini saya dan teman-teman saya akan berbagi ilmu mengenai salah satu software program mengenai aplikasi, yaitu Zahir. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Berikut presentasi dari saya mengenai transaksi dan laporan keuangan menggunakan Zahir Accounting Enterprise versi 5.1. Latar belakang. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem ini menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi bagi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Juga bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu, sistem informasi akuntansi adalah satu-satunya CIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Subsistem SIA ini memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Akan semua bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana pengolahan bisnis dengan menggunakan produk software akuntansi yang tersedia seperti Menobi, Zahir, Microsoft Excel, Insurance, Kristen. Namun dalam kesempatan kali ini penulis akan mengulas lebih dalam tentang software Zahir Accounting. Dalam topik pembahasan, Zahir Enterprise 5.1 merupakan software akuntansi buatan Indonesia yang penuh dengan inovasi dan tentunya mempunyai ciri khas dibanding software akuntansi lainnya. Software ini dibuat untuk pembukuan dan laporan keuangan secara cepat dan mudah. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang program aplikasi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan program saya kali ini yang digunakan pada aplikasi. Langkah awal, kita klik pada aplikasi program Zahir Enterprise System versi 5.1. Oke. Tunggu berapa saat sehingga program tampil. Baik. Untuk langkah awal kita untuk membuat sistem keuangan, laporan keuangan pada perusahaan, pertama kali kita klik create new data. Di sini akan muncul company informasi atau informasi sebuah perusahaan. Di sini kita dapat membuat informasi mengenai perusahaan kita. Di sini saya akan membuat namanya PT dengan nama saya sendiri dan alamat saya sendiri. Pilih kota. Di sini saya akan buat Padang, Indonesia. Kita tuliskan sebagai pos. Lalu kita next. Dan di sini adalah periode program akuntansi kita, laporan kita. Di sini kita akan mengambil dari awal bulan Januari 2015 sampai akhir Desember. Baru create chart of account, baru next, baru ini next. Di sini akan terampil informasi terakhir mengenai perusahaan kita. Baru klik proses. Tunggu sampai prosesnya selesai. Baik. Di sini kita akan mengklik currency untuk mata uang yang kita gunakan pada perusahaan kita. Pada ini kita akan menggunakan IDR. Baru klik OK, next lagi, baru klik close. Setelah proses database, inilah langkah awal kita untuk membuat suatu program laporan keuangan. Untuk pertama kali, kita harus membuat option untuk balance cash kita, account cash kita sendiri. Di sini ada account beginning balance. Baiklah, sekarang saya akan memulai untuk membuat laporan keuangan sederhana bagi perusahaan saya sendiri. Untuk pertama kali kita memerlukan sebuah data. Data di sini, data master ini berisi beralamatkan klien, pegawai, dan beberapa klien-klien kita yang bekerja sama. Untuk membuat data klien, kita klik pada tombol yang di bawah ini ada baru kita isi untuk ID
klien kita, customer kita dengan kode C01, company 01. Baru kita buat nama perusahaan yang bekerja sama. Di sini kita buat PT Magenta. Lalu di sini tipe customer, general. Untuk kontak personnya nama owner atau direkturnya. Bisa juga untuk sales jika dia itu seorang salesman. Di sini kita buat namanya Rizky, jabatannya owner. Untuk kontak kita isi di sini 0812. Baru kita klik rekam untuk menyimpan datanya. Dan untuk membuat pegawai kita sendiri, kita juga sama caranya dengan klik baru. Yang diganti adalah tipe dari penggunaannya, yaitu dengan memasukkan employee jika dia pegawai. Untuk dia vendor atau pemasok, kita buat vendor. Baru kita masukkan seperti tadi ID serta nama vendornya, perusahaan vendornya. Baru kita buat kontak, hampir sama seperti tadi. Untuk selanjutnya kita klik selesai jika kita sudah selesai membuatnya. Baru untuk selanjutnya kita akan membuat data produknya. Data produk di sini data produk yang akan kita pasarkan atau yang kita jual. Di sini kita bisa masukkan kode barang dengan C dengan B01. 01. Di sini bisa kita pilih fix jika dia fix, bisa unit jika dia unit. Baru kita pilih produknya, di sini kita pilih produk 1. Baru oke. Baru kita deskripsikan barang yang mau kita pasarkan. Sabun. Baru klik rekam. Oke, maka akan tersedia sini sabun. Untuk stoknya nanti kita akan bahas di cara pemasukan stok. Setelah kita masukkan stok, untuk data-datanya kita bisa masukkan mata uang yang kita gunakan. Di sini kita IDR sudah kita buat tadi. Untuk pajaknya kita buat untuk klik baru, kita beri nama PPN. Baru untuk presentasi pajak kita pakai yang umum 10%. Baru kita pilih akun yang kita beli, baru rekam. Oke, untuk tahap selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana cara pengisian saldo awal akun dari sebuah pelaporan keuangan perusahaan. Di sini kita klik menu setting, saldo awal, baru kita klik saldo awal account. Di sini akan tampil cara pengisian saldo awal account. Kita dapat mengisinya di sini untuk kas, bank. Yang kita gunakan di sini adalah IDR jika kita menggunakan IDR, falas jika kita menggunakan falas. Untuk di sini kita menggunakan IDR. Lalu klik rekam. Saat rekam, yang kita perlukan selanjutnya untuk di saldo awal itu adalah saldo awal piutang usaha. Di sini juga sama, kita buat saldo piutang dari klien-klien perusahaan yang bekerja sama kita. Setelah kita isi, klik baru. Baru kita input nama pelanggan kita dengan cara klik yang ada tanda mouse. Kita pilih, baru klik OK. Setelah itu akan tampil seperti ini. Baru kita tutup. Lalu kita selanjutnya membuat saldo awal untuk utang usaha kita. Di sini kita mengisi nama PT vendor kita, hampir sama dengan yang tadi dengan cara klik baru. Masukkan nama dengan klik logo mouse akan muncul vendor. Baru kita akan masukkan nomor invoice serta nilai hutang kita. Baru klik rekam. Oke, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu baru kita tutup. Ini untuk total hutang perusahaan kita. Tutup sama masih menu yang sama, setting saldo awal, baru saldo awal persediaan. Di sini adalah barang-barang yang akan kita pasarkan dengan jumlah dan harga pokok serta total dari semua harga pokok tersebut. Total dari keseluruhan sini ada Rp13.815.000. Baru kita klik tutup. Untuk buku besar, kita dapat mengisi data rekening. Di data rekening yang pada umum kita pakai, seperti kas kecil, kas besar, dan bank. Ini ada yang tanda checklist ini merupakan data kas yang penting yang tidak dapat diubah.
Selebihnya kita dapat mengubah sesuai dengan sebutan seperti ini. Persediaan dua bisa kita ubah dengan persediaan barang dagang jika kita memulai bisnis untuk dagang, utang, tanah, bangunan, serta banyak hal yang kita butuhkan untuk sebuah kode akun. Baru klik selesai, baru kita akan melihat dari cash and bank. Pada cash and bank ini kita akan mengisi cash keluar dan cash masuk dari sebuah perusahaan. Untuk cash keluar kita cukup gampang, tinggal hanya menginput cash keluar, baru klik siapa penerimanya, PT Megantara, baru klik OK, baru kita klik kode, pada otomatis akan muncul daftar akun yang tadi. Kita buat di sini, kita pada Megantara itu untuk pembayaran listrik, air, atau promosi iklan. Baru klik OK, maka secara otomatis data yang kita input tadi akan keluar. Ini adalah 250.000 untuk komisi iklan yang kita bayar. Baru klik OK, setelah itu rekam, maka data akan tersimpan dalam buku kas keluar. Begitu juga untuk kas masuk, kita hanya cukup mengklik nama kas pembayaran piutang PT Unggul, maka akan muncul otomatis seperti tadi 50 juta. Baru kita klik rekam. Setelah itu, setelah kita mengisi ini, kita dapat melihat transaksi buku besar kita. Inilah transaksi buku besar yang kita input tadi. Untuk melihat perinciannya cukup untuk klik perincian. Oke. Dengan ini kita dapat melihat percetakan kas kita. Dari kas masuk, kas yang di bank, investasi saham, mabel, tulis, penjualan barang dagang, biaya pembelian barang, listrik, air, serta promosi iklan. Semua akan kita cetak di sini. Dan itu sudah selesai. Untuk laporannya kita dapat mencetaknya di sini. Untuk finansial laporan keuangan, kita klik ini. Di sini ada profit loss. Profit loss ini menjelaskan tentang pengurangan pendapatan dengan pengeluaran kita. Kita pakai yang standar, Januari. Maka akan tampil profit loss tentang pendapatan dan pengeluaran kita serta sisa dari pendapatan kita. Rp390.000. Baru kita close. Untuk tampilan kas bank ledgernya atau jurnal secara keseluruhan, kita bisa klik ledger. Ledger, baru kita pilih jurnal on transaksi jika kita mau memperlihat seluruh transaksi. Oke. Di sini akan menampilkan semua seluruh transaksi laporan. Setelah itu, untuk menampilkan jurnal umum, kita cukup mengklik general jurnal. Oke, maka akan terampil semua. Baiklah, itu sekian dari tampilan program sederhana dari saya untuk bulan Januari. Sekian. Tadi program sederhana, ini program saya yang saya tampilkan tadi. Itu cara penggunaan cukup mudah, dan saya itu mengisi data-data dari perusahaan atau data keluar masuk barang. Selanjutnya bentuknya akan dibahas oleh teman saya nanti. Sekian dari program dari kami. Terima kasih. Kawan-kawan, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai program Zahir. Selanjutnya banyak terima kasih, dan sebelumnya juga saya terima kasih banyak kepada dosen pembimbing Universitas yang memberikan informasi yang benar di kami, terutama Ibu Nartia Saputra. Selamat malam, assalamualaikum. Jelasnya, teman saya akan menjelaskan tentang program Zahir. Udah. Sorry, kata aja kalau. Jangan ditekan. Untuk lebih jelasnya, Jangan ditekan. Nah, Bu ini. Untuk pertama kali kita akan mengklik program Zahir Enterprise System versi 5,1 ya.
maka akan muncul sebuah tampilan Zahir. Untuk langkah awal yang kita lakukan untuk pembuatan program Zahir, pertama-tama pada menu Create New Data, di situ kita akan membuat pertama kali untuk data perusahaan kita.